Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik gula Purwakarta tampaknya mempunyai usaha lain, yaitu yang sebenarnya mungkin berkapasitas tinggi juga, yaitu mempunyai pabrik minyak kelapa di Karanggandul, Kecamatan Kedung Banteng, ya, Purwokerto. Jadi usaha minyak kelapa ini memang penting karena produk kelapa pada masa lampau ini memang sangat dibutuhkan, ya, terutama dalam kehidupan masyarakat. Jadi kelapa menjadi komoditas yang sangat dikenal, ya, karena kelapa ini merupakan salah satu, ya, kalau di Sulawesi Utara dulu ada kopra, ya. Jadi sebelum eh, munculnya pabrik minyak sawit gitu, ya, maka minyak kelapa ini sangat berkibar gitu, ya. Bahkan tidak hanya itu saja, ya. Jadi minyak kelapa bisa diproduksi juga oleh kalangan masyarakat, ya, yang memiliki modal yang cukup, ya. Misalnya mereka akan membuat minyak kelapa sendiri yang kemudian juga diperjualbelikan di pasar-pasar. Jadi sebenarnya di samping ada pabrik minyak kelapa yang besar, tetapi juga masyarakat biasanya juga akan membuat minyak sendiri, terutama pedagang-pedagang yang mempunyai misalnya lahan kebun kelapa yang lumayan gitu, ya, sehingga mereka kemudian sering memanen kelapanya sendiri dan kemudian juga bisa dibuat minyaknya oleh mereka secara manual. Nah, pembuatan minyak ini memang merupakan minyak yang mungkin, ya, minyak kelapa ini merupakan minyak pilihan karena pada zaman dulu sawit pun sebenarnya sudah dikenal di dalam masyarakat Banyumas itu, ya, tetapi kesan yang ada adalah lebih buruk, ya. Jadi misalnya kelapa sawit ini minyaknya memang katakanlah bau gitu, ya. Jadi biasanya kelapa sawit itu dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan tidak diperjualbelikan. Dan biasanya orang yang membuat minyak kelapa sawit karena mereka tergolong tidak mampu. Jadi dulu minyak sawit merupakan lambang, ya, status dari masyarakat yang miskin. Nah, sedangkan masyarakat yang mampu itu menggunakan kelapa, ya, buah kelapa itu sebagai bahan untuk membuat minyak. Sehingga orang mengatakan bahwa kelapa itu termasuk tanaman yang serbaguna, ya, dari akar sampai apa buahnya serta daunnya itu semuanya mempunyai fungsi itu, ya. Jadi ada gunanya. Dan juga dari pohon kelapa ini bisa dibuat gula kelapa itu, ya. Jadi gula kelapa pun bisa diproduksi dengan bunga kelapa, ya, manggarnya itu yang kemudian meneteskan, ya, air nira, yang kemudian air nira itu dimasak menjadi gula gitu, ya. Nah, tetapi minyak kelapa memang termasuk minyak yang, ya, katakanlah bening, ya, mungkin tingkat kolesterolnya rendah gitu, ya, sehingga pada zaman dulu orang menggunakan minyak kelapa yang sudah dipakai berkali-kali, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi sampah gitu, ya, itu
ternyata bahwa di dalam masyarakat Jawa seringkali dipakai untuk ya membuat sambal, ya, sambal trenceng apa itu ya, yang sangat dikenal oleh masyarakat Banyumas itu. Jadi ya jelantah ya. Jadi jelantah itu adalah minyak kotor sebenarnya, tetapi ketika dimakan tidak mempunyai resiko yang berat gitu ya. Jadi orang meskipun memakan gorengan banyak pada waktu itu, ternyata memang tidak mempunyai efek menjadi gemuk, ya, obesitas gitu ya. Tetapi ketika orang makan gorengan dengan minyak sawit, maka banyak orang mengalami obesitas. Nah, jadi mungkin minyak kelapa memang minyak yang lebih bagus daripada minyak sawit. Sehingga dulu orang kalau mendekati pohon sawit itu dikatakan pohon yang angker ya. Jadi kita sebagai anak-anak seringkali ditakut-takuti jangan mendekati pohon sawit karena di situ banyak setan, ada banyak hantunya ya, sehingga kita tidak pernah mendekati pohon itu ya. Meskipun sekarang katanya minyak sawit itu mempunyai nilai yang tinggi sekali karena bisa dialihfungsikan sebagai bahan bakar kendaraan umum gitu, sehingga di kemudian hari orang tidak perlu menggunakan bahan-bahan fosil ya untuk dipakai sebagai bahan bakar kendaraan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.